Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita ibadah yang dibawa oleh David dan Betty. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kataku kita bangga memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Baik anak-anak, yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjadi ciptaan baru. Apa anak-anak? Menjadi ciptaan baru. Oke, baik. Semuanya bawa Alkitab? Mari sama-sama kita membuka dalam kitab kita 2 Korintus 5 ayat 17 dan Efesus 4 ayat 22 sampai 25. 2 Korintus 5 ayat 17 dan yang kedua Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Sudah, Bu? Sudah anak-anak? Mari kita membacanya secara bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan satu lagi di di Alkitab Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Ibu. Bawa. Nah, di sini ada pengertian menjadi ciptaan baru. Ibu baca, nanti kita membacanya secara bersama-sama. Ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru berarti mengalami pembaruan total dalam pikiran, sikap, dan tindakan melalui Kristus. Hidup tidak lagi dikuasai manusia lama, melainkan hidup sesuai kehendak Allah. Bisa kita baca secara bersama-sama anak-anak? Menjadi ciptaan baru berarti mengalami pembaruan total dalam pikiran, sikap, dan tindakan melalui Kristus. Hidup tidak lagi dikuasai manusia lama, melainkan hidup sesuai kehendak Allah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami makna menjadi ciptaan baru menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Dan yang kedua, menjelaskan perubahan hidup berdasarkan Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Yang ketiga, mengidentifikasikan hidup lama dan hidup baru dalam Kristus. Dan yang keempat, menerapkan nilai ciptaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Yang
dari nomor 1 ini memahami makna ciptaan baru itu kita memahami bagaimana menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang hidup dalam kekudusan dan meninggalkan kebiasaan buruk kita di dalam masa hidup kita yang lama. Dan yang kedua itu perubahan dalam hidup kita. Biasanya mungkin di dalam hidup kita yang lama kita sering melawan orang tua, berbohong, berdusta, serta menyakiti perasaan teman kita. Nah, dan yang ketiga itu mengidentifikasikan hidup lama dan hidup baru, yaitu hidup lama kita itu harus kita ubah ke dalam hidup baru, yang dimana kebiasaan buruk kita yang menyakiti, berbohong, misalnya mencuri, kita harus hidup di dalam hidup baru, yaitu mengikuti kehendak Allah. Di dalam hidup baru misalnya kita suka berbohong, melawan orang tua. Nah, kita harus menghormati dan tidak melawan orang tua serta tidak menyakiti sesama kita. Dan yang keempat, menerapkan nilai ciptaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahukah bagaimana cara menerapkan ciptaan baru dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, baik. Cara menerapkan ciptaan baru dalam kehidupan kita: 1. Dekat kepada Tuhan. 2. Meninggalkan kebiasaan buruk kita. 3. Menghormati sesama kita dan menghormati orang tua kita. Nah, di sini Ibu ada buat cerita singkat, yaitu bisa kita lihat secara bersama-sama. Ibu bacakan. Seorang pemuda bernama Andi hidup dalam kebiasaan buruk, marah, malas, dan tidak jujur. Setelah ia mengenal Kristus, Andi belajar meninggalkan kebiasaan lama. Ia menjadi pribadi yang lebih sabar, rajin, dan jujur. Inilah gambaran proses menjadi ciptaan baru. Di sini Ibu ada pertanyaan, yaitu apa yang kamu rasakan sebelumnya anak-anak? Jika anak-anak tahu dengan pertanyaan Ibu ini bisa melontarkan tangan dengan menjawab. Ibu bacakan soal nomor 1. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar istilah ciptaan baru? Ada yang tahu? Anak-anak? Saya, Bu. Iya, baik, David. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar istilah ciptaan baru? Jadi menurut saya, Bu, ciptaan baru ini ibaratin gimana ya, Bu? Orang yang awalnya buruk menjadi orang yang baik. Jadi itu dikatakan ciptaan baru. Oke, baik, David, terima kasih. Dan yang kedua, bagaimana kamu melihat perubahan diri dalam hidup kamu sehari-hari? Ada yang tahu, anak-anak? Saya, Bu, awalnya dulu saya malas ke gereja. Jadi karena sekarang udah rajin ke gereja, Bu, bukan ada perubahannya, Bu. Baik, dan yang ketiga, apakah hidup baru berarti hidup tanpa kesalahan? Bu, Baik, Yasmin. hidup baru itu bukan berarti kita tidak ada kesalahan di masa lalu, Bu. Kecuali tidak ada kesalahan di masa lalu, karena adanya kesalahan kita di masa lalu dan kita mau berubah, makanya kita mengalami hidup baru di masa yang akan datang. Oke, baik, anak-anak. Nah, Ibu kasih sedikit contoh, yaitu Ibu ada mempunyai gambar. Ibu ambil dari lingkungan sekitar kita, cara dari hidup lama ke hidup yang baru. Anak-anak, gambaran hidup yang lama itu seperti gambaran yang ada di depan ini, Ibu pegang. Yaitu seperti kosong, gelap, tidak berwarna. Dan hidup yang baru itu yaitu memiliki gambaran yang penuh warna, yang memiliki warna yang cerah untuk mewarnai sesama dia. Contoh, di dalam hidup lama ini warnanya kosong, gelap, tidak ada gambar, dan di dalam kehidupan yang baru berwarna. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah meninggalkan kebiasaan buruk kita, dan kita harus menjadi anak-anak yang berubah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Adapun tujuan kegiatan kita ini yaitu mengajak peserta didik merenungkan perubahan hidup di dalam Kristus
Dan yang kedua, melatih peserta didik untuk membedakan hidup lama dan hidup baru. Serta yang ketiga, mendorong peserta didik menerapkan ciptaan baru. Adapun perbedaan hidup lama dan hidup baru itu bisa kita lihat secara bersama-sama, yaitu Ibu akan membacakan hidup baru itu di dalam Tuhan. Perbedaan hidup lama dan hidup baru itu yaitu hidup lama tidak jujur, marah, menyakiti, egois, dan hidup tanpa tujuan. Seperti gambar ini. Inilah cara hidup kita yang lama, tidak berwarna. Dan ciptaan yang baru itu yaitu jujur, sabar, mendengarkan pendapat orang lain serta menghargai sesama kita. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, yaitu Ibu akan membagi 2 kelompok di dalam kelas ini. Di dalam kelompok itu ada 4 orang. Ibu akan membagikannya. Kelompok 1 Ruth, Jelita, Enisa, dan Resmi. Dan kelompok yang kedua itu Reti, Indra, David, dan Rachel. Baik, Ibu akan membagikannya. Baik anak-anak, kalau sudah siap dari kelompoknya bisa dibacakan secara bergantian maju ke depan. Aduh. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perubahan yang paling saya rasakan setelah belajar dari ayat tersebut yaitu yang pertama, lebih sadar untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Yang kedua, lebih ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, lebih benar-benar berhati-hati dalam perkataan dan sikap. Yang terakhir, lebih semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Makasih untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Saran saya ingin hidup sebagai ciptaan baru minggu ini, yaitu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, mengendalikan emosi dan tidak mudah marah, Lebih rajin berdoa dan membaca Alkitab, menunjukkan kasih kepada keluarga dan teman. Oke, baik anak-anak. Tunggu sebentar. Ibu meminta untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menempelkan gambar ini. Ini adalah gambaran ciptaan yang hidup lama, dan ini cara ciptaan hidup yang baru. Bisa ditempelkan anak-anak untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan maju. Ini adalah gambaran ciptaan hidup yang lama atau yang buruk, dan ini adalah ciptaan yang baru yang berkehendak dari Tuhan. Baik anak-anak, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pembaruan yang dikerjakan Kristus. Kita dipanggil meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Oke, baik anak-anak, sekianlah pembelajaran kita. Jangan dilupakan, tinggalkanlah kebiasaan hidup yang buruk dan lanjutkanlah kebiasaan hidup yang baru di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat cinta kasih-Mu sehingga kami boleh ada Bapak. Saat sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami Bapak. Apapun yang menjadi pembelajaran kami pada pagi hari ini Bapak, untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, sehingga kami Bapak boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.